KIB, ada Partai Golkar, P3, sama PAN. Semula orang berpikir ini adalah bagian dari Golkar untuk juga mencari kawan. Tapi kemudian ada persepsi bahwa sebenarnya ini adalah koalisi suruhan Presiden Jokowi. No. Saya berani mengatakan ini tidak ada pesanan dari siapapun ya. Bahwa ini adalah inisiatifnya murni dari ketiga inisiator tersebut ya. Mereka bersatu dan dilakukan dengan dialog-dialog dan komunikasi yang cukup panjang begitu. Menyamakan persepsi dan juga menyamakan visi. Walaupun Bapak Ketum masih mengatakan ini chapter awal dari satu buah buku begitu. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah pesanan ataupun ada kreatornya ataupun ada suruhan begitu, saya kira enggak. Karena apa indikatornya? Satu, ada Pak Luhut di situ. Pak Luhut kan kader Golkar. Memang kader Golkar. Ya. Kedua, mengundang Projo. Projo kan suaranya relawannya Pak Jokowi. Projo itu teman baik kami, Rosi. Jokman enggak? Jokomania enggak? Kenapa Projo diundang, Jokomania enggak diundang? Enggak. Jokowi Mania enggak diundang. Kenapa? Apakah karena Jokowi Mania ini kelompok marginal sehingga enggak perlu diundang? Saya bantu jawab Pak Nurul. Nanti Joman diundang acara Nasdem. Enggak, begini, kami itu diundang waktu Rakernas Projo. Tapi Pak Ketua Umum waktu itu sedang ada di Davos sehingga nggak bisa hadir. Mungkin kami mengundang untuk menjawab undangan tersebut begitu. Dan kami udah berteman lama sejak zaman kampanye untuk Pak Jokowi Ma'ruf, kemudian juga sama-sama di Iluni, Visip gitu. Jadi Projo lah yang diundang sebagai balasan normatifnya. Tapi mungkin dilihat Projo lebih berkualitas daripada Jokowi Mania mungkin ya. Ntar Jokowi Mania juga kita undang. Bung Jansen, akhirnya Pak Jokowi turun gunung. Pak SBY. Pak SBY turun gunung menemui Pak Surya Paloh. Tidak mau ketinggalan kereta juga. Nah, pertanyaan saya adalah, memang sudah akan merapat dengan apapun koalisi yang dibentuk Pak Surya Paloh? Pertama perlu saya luruskan Kak Rosi begitu ya. Jadi kunjungan Pak SBY ke Pak Surya Paloh itu ya, itu adalah kunjungan balasan. Ya, itu kan normatifnya. Bukan, ini memang faktanya itu. Jadi beberapa waktu lalu, sebagaimana publik Indonesia juga tahu, Pak SBY kan berobat ke Amerika. Jadi Pak Surya Paloh itu, Pak Surya Dharma Paloh itu, Pak SDP itu datang ke Amerika, itu menjenguk, mendoakan, ya. Kemudian Pak SBY pulang ke Indonesia, beliau sudah sehat, ya. Kemudian ada waktu begitu, itu makanya pertemuannya pun malam hari, makan malam. Bahkan kalau saya tanya tuh, ya lihat-lihat lukisan karena Pak SBY bagus juga kan pecinta pecinta seni begitu dia. Ya. Selama ini kan Pak SBY kan tidak pernah mau langsung dalam berpolitik kan. Sekarang sudah menjadi seorang artis, pelukis dan tidak mau lagi ikut dalam partai politik. Pertanyaannya, apakah memang dalam pertemuan dengan Pak Surya Paloh di kantor Nasdem yang luar biasa megahnya itu menitipkan menitipkan Mas Ahaye harus jadi cawapres atau pokoknya ikut yang menang? Saya kira soal menitip itu tidak pas ya. Tapi apakah silaturahmi antara dua guru bangsa, tokoh bangsa, ini kan kelasnya udah, kalau kiai itu kiai kos ini kan udah langitan ini kan. Jadi mereka pasti diskusi, nggak mungkin tidak lah. Namanya dua tokoh besar bertemu begitu, tapi pasti diskusi mereka itu soal bangsa pasti. Ya. Misalnya seperti nilai-nilai Pak SBY begitu ya. Yang kemudian kami tunjukkan juga ketika puncak kampanyenya Pak Prabowo yang kemudian kami dituduh tidak serius ini Demokrat dukung Pak Prabowo. Gimana mau mendukung? Orang puncak kampanye di GBK itu sangat eksklusif kok itu. Sangat eksklusif, terjadi putinisasi begitu. Ini soal nilai-nilai. Itu makanya pasti jika pun mereka berdiskusi soal itu. Ke depan Pak Surya begitu ya. Ya namanya ini sudah agenda kenegaraan pemilu ini. Ya mari kita jaga pemilu kita ini agar polarisasi politik identitas itu tidak berkembang seperti dua pemilu sebelumnya begitulah. Kita redamlah begitu dia.